Shalom, kita bersua lagi dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang pertama dalam triwulan yang ketiga tahun 2020 yang bertajuk Mengapa Bersaksi. Untuk memulai pembelajaran kita saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di syurga, pada saat ini kami bersyukur, berterima kasih karena kebaikan Tuhan bersama kami dan menolong kami dalam pelajaran sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih karena saudara terus bersama dengan saya dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat setiap minggu. Nah saudara, pada hari ini, pada minggu ini, kita sudah masuk dalam pelajaran yang pertama dalam suku tahun yang ketiga tahun 2020. Di mana tema sepanjang 13 Sabat ini kita akan mempelajari satu tema yang bertajuk Mencari Sahabat untuk Tuhan, yaitu khususnya sukacita berkongsi di dalam misi Tuhan. Saudara, pertanyaan utama dalam pelajaran pertama kita pada minggu ini ialah mengapa kita perlu bersaksi bagi Tuhan? Apakah faedah apa yang saya dapat bila mana saya bersaksi bagi Tuhan? Juga seperti biasa saudara, di screen adalah bacaan Alkitab untuk pelajaran sekolah Sabat kita dalam minggu ini. Manakala ayat hafalan kita saudara terdapat di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 yang berbunyi, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Apa kaitan ayat ini saudara dengan tajuk sekolah Sabat kita, mari bersaksi atau mengapa bersaksi? Kita akan menjawabnya di dalam pembahasan sekolah Sabat kita dalam minggu ini. Apa motivasi Tuhan untuk menawarkan keselamatan kepada umat manusia? Keinginan terbesar Tuhan adalah untuk melihat setiap orang diselamatkan dan diubah oleh Roh-Nya. Dia mengasihi setiap manusia. Cintanya atau kasihnya tidak ada batasan. Kasih sayangnya kekal dan pengampunannya tidak berkesudahan. Inilah keinginan besar dan kerinduan Tuhan pada setiap kita saudara. Dia mahu menyelamatkan kita dan dia mahu mengubah kita. Tuhan adalah seorang Bapa yang penyayang yang mahu semua anak-anaknya pulang secepat mungkin, yaitu pulang ke sorga. Tuhan telah memilih kita untuk mengabarkan kabar keselamatan itu kepada orang lain. Inilah motifnya saudara, mengapa Tuhan memilih setiap Anda dan saya, yaitu untuk mengabarkan kabar keselamatan, kabar gembira itu kepada orang lain. Itu sebabnya saudara, pada minggu ini untuk mengerti dan membahas pelajaran kita seperti biasa, kita akan membagikan kepada 5 bahagian, yaitu dengan bersaksi kita membuka peluang untuk keselamatan. Kemudian yang kedua, dengan bersaksi kita boleh menggembirakan Tuhan. Kemudian dengan bersaksi kita boleh bertumbuh. Dan yang keempat, dengan bersaksi menunjukkan kita patuh atau setia kepada perintah Tuhan. Dan yang terakhir, kita bersaksi karena didorong oleh kasih Bapa. Kita ke tajuk yang pertama. Namun pertanyaannya adalah, apa kaitan bersaksi dengan keselamatan kita dan orang lain? Tajuk yang pertama saudara, dengan bersaksi kita membuka peluang untuk keselamatan. Keselamatan untuk siapa? Inilah pertanyaannya saudara. Roma 10 ayat 14 mengatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah saudara, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sangat penting kita melihat tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Itulah sebabnya saudara, kenapa kita perlu bersaksi. Tuhan memberikan peluang setiap hari bagi orang-orang yang berada di mana sahaja untuk mengenal Dia, mengenal Tuhan. Bagaimana mengenal Tuhan? Di dalam firman Tuhan, beberapa hal yang menyatakan kepada kita, Tuhan menyatakan dirinya dengan beberapa cara. Yang pertama, melalui karya Roh Kudus, Kisah pasal yang kelima.
Kemudian melalui alam sekitar, kita melihat alam ciptaan Tuhan, Mazmur 19. Kemudian melalui keadaan khas atau khusus atau tidak sengaja dalam 1 Tawarik 16. Kemudian kita mengenal Tuhan atau Tuhan menyatakan dirinya melalui kehidupan dan pelayanan Yesus itu sendiri. Saudara, walaupun Tuhan dapat menggunakan semua alat komunikasi itu, namun Tuhan telah memilih saudara dan saya untuk mengumumkan atau mengabarkan rencana keselamatan itu kepada orang lain. Tuhan mahu mereka yang telah menerima keselamatan itu untuk membagikan kepada orang lain. Dia ingin saudara dan saya membagikan apa yang telah kita terima, yaitu kabar gembira, kabar keselamatan, keselamatan yang kita terima dari Tuhan, sehingga kita boleh memberi orang lain kesempatan untuk menerima kehidupan yang kekal juga. Dalam Matius 10 dan Yakobus 5. Jadi saudara, ini menjelaskan kepada kita kenapa kita perlu bersaksi. Artinya saudara, dengan bersaksi kita membuka peluang untuk keselamatan kepada orang lain juga. Seterusnya saudara, apa kesan daripada pelayanan kesaksian yang kita lakukan? Bagaimana kita menjawab soalan ini? Topik yang kedua, menjawab pertanyaan ini. Dengan bersaksi, kita boleh menggembirahkan Tuhan. Lukas 15 ayat 10 mengatakan, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara, pernahkah Anda terfikir bagaimana perasaan Tuhan terhadap penderitaan dan ketidakadilan yang telah dibawa oleh dosa kepada dunia kita? Surga dipenuhi dengan harapan setiap kali kita membagikan Injil kepada orang lain, karena Tuhan ingin melihat mereka membuka hati mereka dan menerima keselamatan. Inilah kerinduan dan harapan Tuhan, saudara. Ketika hati terbuka untuk keselamatan, malaikat bersorak gembira dan Tuhan bernyanyi dengan gembira. Apa yang lebih bermanfaat, lebih memuaskan daripada mengetahui kesaksian Anda membawa sukacita di hati Tuhan dalam dunia yang menyedihkan ini. Jadi saudara, dengan bersaksi secara tidak langsung memberikan sukacita kepada malaikat dan lebih kepada sukacita kepada Tuhan di sorga. Topik yang ketiga saudara, untuk kita dengan bersaksi apa yang kita dapat, apa kesan kesaksian itu kepada kerohanian kita? Tajuk yang ketiga ini menjawab pertanyaan itu, yaitu dengan bersaksi saudara, kita boleh bertumbuh. Yohanes 7 ayat 38 mengatakan, Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa artinya ini saudara? Apa yang berlaku apabila air kolam bertakung? Air di dalam kolam akan rosak jika tidak diperbaharui setiap hari. Kita juga mungkin dimanjakan jika kita tidak membiarkan air hidup mengalir melalui kita. Artinya saudara, dalam kehidupan Kristen kita, jika kasih karunia Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan kita tidak mengalir keluar kepada orang lain, kita menjadi takungan air yang tidak mengalir dan tidak menghasilkan kehidupan, sama seperti laut mati. Seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, Tuhan mempunyai banyak cara untuk menyatakan dirinya. Namun, bahkan ketika mengungkapkan dirinya secara langsung, dia selalu membuat orang berhubungan dengan orang lain. Periksa pengalaman Saul dan Cornelius, misalnya di dalam Kisah 9. Memberitakan Injil adalah berkat bagi kita. Kita dapat bertumbuh secara rohani dan bersukacita dengan Kristus ketika orang lain menerima Dia atau menerima Tuhan. Jadi saudara, ini menyatakan kepada kita secara tidak langsung, bila mana kita bersaksi, kita juga bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Kemudian pertanyaan yang seterusnya saudara, apa kaitan bersaksi dengan setia kepada Tuhan? Pertanyaan ini dijawab di dalam topik yang keempat, yaitu dengan bersaksi
menunjukkan kita patuh atau setia kepada perintah Tuhan. Apa artinya ini saudara? Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inilah suruhan agung Tuhan kepada setiap kita saudara. Kita dipanggil untuk mengabarkan kabar gembira. Kita dipanggil untuk bersaksi. Apa tujuannya? Tuhan tidak mau ada yang binasa, tetapi setiap orang kalau boleh bertobat. Oleh itu, Dia telah memerintahkan kita untuk membagikan Injil kepada semua orang. Dia dengan sabar menunggu kita menunaikan perintah itu. Itu sebabnya saudara, dalam sejarah kita mengetahui Tuhan telah memilih lelaki dan wanita, bangsa-bangsa dan umat Tuhan itu sendiri untuk menceritakan tentang keselamatan itu. Bagi gereja, dengan mengabaikan perintah Kristus berarti gagal dalam tujuan keberadaannya dan kehilangan panggilan kenabiannya kepada dunia. Itu sebabnya saudara, dalam topik yang keempat ini sangat penting kita mengetahui dan melakukan suruhan agung ini, karena ini menyatakan kepada kita bila mana kita melakukan perintah Tuhan itu, secara tidak langsung menunjukkan saudara dan saya adalah seorang yang setia kepada perintah Tuhan. Seterusnya saudara, yang terakhir, apa prinsip yang harus ditanamkan dalam diri dalam bersaksi kepada orang lain? Tajuk yang kelima ini menjawab pertanyaan ini, yaitu kita bersaksi karena didorong oleh kasih Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 14 hingga 15 mengatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Apa kaitan ayat ini saudara dengan tajuk yang kelima ini? Saudara, kita perhatikan, Rasul Paulus didorong oleh kasih. Terdapat hal-hal yang Anda akan lakukan demi kasih, yang Anda lakukan bukan atas alasan lain. Ketika Rasul itu memberitahu bahwa kasih Kristus yang menguasai kami, ia berbicara tentang satu kebenaran kekal. Kata menguasai bermaksud mendesak, menggalak, mengawal atau sungguh-sungguh memberikan dorongan. Kasih Tuhan mengawal tindakan-tindakan Paulus dan mendorongnya untuk bersaksi, berpegang kepada matlamat dan keazaman yang penuh tekan. Dia mengongsikan rencana keselamatan di seluruh wilayah Mediterranean. Jadi saudara, kita melihat bagaimana kasih itu telah mendorong Rasul Paulus untuk melayani, untuk melakukan perintah Tuhan. Pena Inspirasi juga menjelaskan, kasih harus diam dalam hati seorang Kristen yang penuh tekan, mengambil motif kepada perbuatan dari cinta kasih yang mendalam untuk tuannya. Berasal dari akar-akar kasihnya kepada Kristus, lahirlah perasaan peduli kepada sesama saudaranya. Artinya saudara, apabila kita benar-benar mengenal pengorbanan yang begitu besar Kristus telah lakukan untuk kita, kita dikuasai oleh kasih-Nya dan didorong untuk mengongsikan apa yang Dia telah lakukan untuk kita kepada orang lain. Jadi saudara, di sini menyatakan kepada kita, biarlah bila mana kita melayani atau menolong atau membagikan kabar gembira ini, biarlah kita didorong oleh kasih karunia atau kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Pena Inspirasi juga memberi dorongan kepada kita. Gereja Perjanjian Baru berhadapan dengan bahaya kegagalan dalam memahami matlamat kewujudannya. Itu sebabnya Ellen White menerangkan bahaya ini. Penganiayaan yang datang kepada sidang di Yerusalem berhasil memberikan suatu pendorong yang besar bagi pekerjaan Injil. Kejayaan telah menyertai pekerjaan Injil di tempat itu, dan ada bahayanya karena murid-muridnya terlalu berlambat-lambat, tidak mengendahkan perintah juru selamat untuk pergi ke seluruh dunia,
melupakan bahwa kekuatan untuk melawan kejahatan paling baik diperoleh oleh pelayanan yang agresif. Mereka mulai memikirkan bahwa mereka tidak mempunyai pekerjaan yang begitu penting seperti menjaga sidang di Yerusalem dari serangan musuh. Gantinya, mendidik orang-orang yang baru bertobat untuk menyampaikan kabar Injil kepada mereka yang belum pernah mendengarnya. Mereka ada dalam keadaan bahaya, mengambil jalan yang akan menuntun semua untuk merasa puas dengan apa yang telah dilaksanakan. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan, jauh di sudut hati Tuhan adalah keinginannya agar semua orang diselamatkan dalam kerajaannya. Bersaksi semuanya adalah tentang Tuhan. Bersaksi maksudnya turut serta dalam misinya. Ia adalah tentang mengongsikan kasihnya dengan orang lain. Oleh itu saudara, mari bersaksi, mari melayani. Kiranya Tuhan memberkati kita bila mana kita mempelajari Sekolah Sabat kita pada minggu ini, dan kita didorong untuk terus bersaksi, untuk terus melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, pada saat ini terima kasih karena kebaikan Tuhan, karena menolong kami, memberi pengertian kepada kami tentang mengapa kami harus bersaksi. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan membantu kami dan kami boleh mengaplikasikan pelajaran ini dengan baik di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.